kita buka tanya jawab. Silakan ada yang mau tanya. Boleh nggak berbohong demi menyembunyikan amal? Tidak boleh. Iya, karena ini bukan darurat syariah. Berbohong kalau ada maslahat yang lebih besar nggak apa-apa. Iya, seperti Rasulullah mengatakan tidak boleh berbohong kecuali pada 3. Yang pertama apa? Suami bohong, Pak. Tapi itu pun juga bukan mutlak, Pak. Iya, suami dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Nggak bener. Dalilnya mana? Hadis itu salah. Kata para ulama maksudnya bohong yang menimbulkan rasa cinta. Gombal istilahnya apa? Gombal. Iya. Bukan bohong dalam setiap perkara, enggak. Iya. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan dua muslim yang bertengkar. Iya, misalnya antum tahu si fulan sama si fulan lagi bertengkar nih, dua-duanya teman saya lagi, aduh gimana ya. Akhirnya antum datang ke si fulan, ke si A. A ini ada hadiah dari si B, masya Allah. Dia selalu mendoakan kamu loh. Langsung ces tuh kemarahannya, Pak. Datang lagi ke si B, iya, si A tuh masya Allah ternyata dia selalu suka memuji-muji kamu loh B. Masa sih? Langsung ces, damai, alhamdulillah. Padahal bohong. Boleh, kenapa? Karena maslahat damainya dua muslim itu lebih besar daripada mudarat bohongnya. Bukan berarti kita menghalalkan bohong, enggak. Tapi karena kita melihat ada yang lebih maslahat dari situ. Iya. Adapun menyembunyikan amal tidak boleh. Kita berbohong demi untuk menyembunyikan amal. Cari cara lain. Iya, kalau antum ditanya, "Mas lagi puasa ya?" Waduh, gimana ya nyembunyiin amalnya ya? Iya. Kalau memang kita harus berterus terang ya sudah, selama kita bisa menjaga keikhlasan, nggak apa-apa. Karena yang terpenting adalah keikhlasannya terjaga, Pak. Iya. Saya tertarik dengan kajian sunnah ini Ustadz karena akhlak jamaah yang ramah. Alhamdulillah. Bagaimana supaya saya punya akhlak yang baik supaya orang tertarik dengan kajian ini Ustadz? Sebagaimana mereka berakhlak yang baik dengan saya. Iya, ini kenikmatan Pak. Antum ketemu sama ikhwan-ikhwan yang berakhlak baik Pak. Ada juga yang diuji sama ikhwan-ikhwan akhlak buruk Pak. Benar. Iya. Ada seorang dia perwira di angkatan laut, mayor lah ya. Dia cerita ke saya, Ustadz, apa salah saya Ustadz? Kenapa Pak? Saya tadi ngaji di tempat Ustadz, ketemu sama ikhwan saya dipelototin Ustadz. Iya. Saya kan mau ngaji ke sini datang. Apa salah saya kok saya dipelototin? Saya kalau nggak ingat Ustadz saya pukul tuh orang. Kata saya, aduh Pak sabar. Memang sebagian ikhwan terkadang ada yang begitu juga. Ya antum jangan ngelihat orang seperti itu. Insya Allah banyak kok teman-teman lain yang nggak begitu kata. Ya seperti itu terkadang orang diuji Pak ya. Diuji oleh sebagian teman penuntut ilmu yang akhlaknya tidak baik. Iya. Nah ini akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Ya, saya ingat waktu pertama kali saya bikin kajian di Kampung Tengah, saya baru lulus Madinah. Kajian kebetulan Bu Camatnya welcome dengan adanya dakwah gitu kan. Duduklah dia di samping Pak perempuan pakai cadar. Enggak mau buka cadarnya, Pak. Enggak mau negor, enggak mau salam. Padahal Ibu Camat. Akhirnya Pak Bu Camat bilang, itu pengajian apa sih kok begitu banget? Iya cadar nggak mau dibuka, negor nggak mau. Akhirnya yang disalahin kan kita Pak. Gara-gara siapa? Dia. Nah ini kan bahaya gitu loh. Makanya yang nanya ini alhamdulillah dipertemukannya dengan ikhwan-ikhwan bagus akhlaknya. Jadi dia tertarik, alhamdulillah itu nikmat buat antum.
Ya. Maka antum pun jadilah seperti mereka yang baik akhlaknya, supaya orang-orang bisa tertarik begitu loh. Iya. Dan alhamdulillah kalau kita semua yang sudah ngaji bisa mempraktikkan akhlak itu, ya masya Allah. Ya, kepada manusia, terutama yang awam. Sebab kalau kita melihat akhlak Rasul justru sama orang awam itu lebih lembut gitu, Pak. Lebih lembut kepada orang awam daripada yang sudah ngaji. Buktikan saja dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya, ada orang yang minta izin mau ketemu sama Rasul. Kemudian Rasulullah dari kejauhan melihat, kata Rasulullah, ini seburuk-buruknya orang. Bi'sa ibnul asyirah, bi'sa akhul asyirah. Lalu Rasulullah mengizinkan dia masuk. Masuklah. Ketika ia duduk di depan Rasulullah, Rasulullah tersenyum di depan dia. Wajahnya apa? Manis di depan dia. Padahal tadinya Rasulullah, pergilah dia. Tak lama kemudian datang lagi orang minta izin mau masuk. Kemudian Rasulullah melihat dari kejauhan. Masya Allah, ini sebaik-baiknya orang. Ni'ma ibnul asyirah, ni'ma akhul asyirah. Kemudian diizinkan oleh Rasul masuk. Ketika ia duduk di depan Rasul, Rasulullah biasa aja, nggak tersenyum. Nggak tersenyum Rasul. Biasa aja. Aisyah merasa heran. Kok beda ya? Ya, padahal yang pertama itu Rasulullah dari kejauhan sudah menjelekkan dia. Rasulullah mengatakan itu seburuk-buruknya orang. Ya, tapi ketika di hadapan dia manis wajahnya, senyum, masya Allah. Kita pun butuh kepada akhlak ini loh, Pak. Makanya Abu Darda berkata, Inna la nakshir wujuhana. Terkadang wajah kami itu harus tersenyum. Ila qaumin qulubuna tal'anuhum. Kepada suatu kaum yang hati kami saja melaknat mereka. Hati kami melaknat, tapi wajah kami harus tersenyum. Kenapa? Karena kami khawatir Allah telungkupkan ia ke neraka jahanam. Iya, karena terkadang dengan wajah kita yang abus, tahu abus tuh? Ya, nggak mau senyum, bermuka masam, orang jadi lari dari kebenaran, Pak. Iya, betul. Maka dari itulah Bapak sekalian ya, coba wajah kita bisa berseri-seri di depan orang yang awam, yang belum ngaji, itu sudah masya Allah, Pak. Iya, itu bisa memberikan kesan ke mereka, masya Allah, orang jenggot ramah-ramah ya. Iya, ini udah berjenggot, wajahnya serem, senyum kagak, teroris. Iya. Bagaimana kalau kita beramal tanpa sepengetahuan istri agar tidak mengurangi keikhlasan? Sedang harta itu hasil kerja usaha bersama. Kalau seperti ini, khawatir nggak nanti istri mempertanyakan, Mas, duit mana kok berkurang? Malah ribut, berantem, nanti gimana? Ya, kita juga harus mempertimbangkan kira-kira menimbulkan mudarat yang lebih besar apa enggak. Ya, kalau memang ternyata insya Allah nggak pengaruh, istri pun juga nggak pernah ngitung-ngitung kok. Ya silakan aja, tapi ingat di harta kamu itu ada harta dia. Karena masalah ini harta usaha bersama, berarti dia punya modal, antum punya modal, berarti dia pun punya hak di situ. Maka yang seperti ini yang lebih baik kita ngomong ke pemiliknya juga. Kalau memang kita tahu ini dari ada sebagian harta dia yang kepake. Tapi kalau kita tahu ini harta saya semua, ya nggak perlu ngomong ke istri, nggak masalah. Iya. Mohon dijelaskan Ustaz perbedaan mubadzir dan israf. Karena seorang istri ketika disampaikan jangan mubadzir karena selalu menumpuk perabotan. Mengatakan ini tidak mubadzir karena nanti juga barang-barang ini akan terpakai. Aku suka modelnya karena lucu-lucu dan warnanya aku suka. Rumah jadi penuh dengan perabotan dan Tupperware. Mohon nasihatnya. Masya Allah. Terjadi ikhtilaf para ulama mengenai perbedaan mubadzir dan israf.
Sebagian ulama mengatakan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya antara tabdzir dan israf, sama-sama menggunakan harta dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Sementara sebagian ulama membedakan. Kalau mubadzir itu dalam perkara yang haram, sedangkan israf itu dalam perkara yang mubah tapi berlebihan. Kenapa kata mereka alasannya? Karena Allah mensifati orang mubadzir itu temannya setan. Sedangkan yang israf tidak disebut temannya setan. Iya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu temannya setan. Sedangkan setan senangnya kepada yang haram. Imam Mujahid berkata, mubadzir itu kamu letakkan hartamu dalam perkara yang haram walaupun sedikit. Antum keluarkan duit cepek 100 perak buat acara dangdutan, mubadzir itu. Mubadzir namanya. Tapi kalau israf dalam perkara yang mubah tapi berlebihan, melebihi kebutuhan kita, maka ini israf, dan israf pun tidak boleh. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan, sedangkan makan dan minum halal. Berarti ini menunjukkan, kata mereka, israf itu dalam perkara yang halal tapi melebihi kebutuhan. Sedangkan mubadzir itu dalam perkara yang haram. Ini bedanya. Dan kepada pendapat ini saya condong, wallahu a'lam. Apakah boleh membaca Al-Quran pakai bahasa Latinnya bagi orang yang tidak bisa baca huruf Arabnya? Pak, kalau baca Latinnya, pertama kita tidak melatih diri kita sendiri, sementara kita perlu untuk melatih terus supaya bisa. Sebab kalau kayak gitu manja jadinya, cukuplah Latinnya aja, nggak usah bahasa Arabnya. Yang kedua, antum tidak bisa membedakan itu apa ta apa gimana. Pasti makhorijul hurufnya pun rusak jadinya. Akhirnya apa? Merusak makna Al-Quran. Ya. Jadi gimana dong? Jangan dibaca Latinnya, jangan. Habis saya nggak bisa bahasa Arab, makanya belajar. Belajar aja, ya. Ya, masa malu sih? Malu Ustadz, saya udah tua. Nggak ada istilah malu dalam menuntut ilmu, akhi. Kata Al-Hasan Al-Basri, dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Yang satu orang sombong, yang kedua pemalu. Pemalu nggak bisa menuntut ilmu juga. Udah bismillah, yang penting kamu bisa baca. Ya. Saya kalau baca bahasa Arabnya itu gimana ya Ustadz, susah, terbata-bata Ustadz. Bagi kamu dua pahala. Iya. Kata Rasulullah SAW apa? Al-mahir ma'as-safaratil kiram. Orang yang mahir dalam baca Quran bersama malaikat mulia. Walladzi yatata'ta, dan yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, falahu ajran, dia dapat dua pahala. Alhamdulillah, dapat 2 pahala, kamu luar biasa. Nggak apa-apa, latih terus, ya, supaya lebih lancar lagi insyaallah. Bagaimanakah orang yang beribadah dengan baik selain mengharapkan pahala, tetapi dia juga berdoa meminta dimudahkan atas kesulitan yang dialami? Misal seorang yang sulit mendapatkan pekerjaan meminta dimudahkan mendapatkan pekerjaan, konteks duniawi. Tolong bedakan antara niat dan doa. Kalau doa silakan Anda minta, minta dunia, minta istri, minta apa, terserah selama bukan maksiat. Karena doa itu memang tempatnya minta. Tapi niat jangan dikotori dengan mengharapkan dunia. Niat
Niat itu sebelum beramal, Pak. Ada niat. Tujuan kamu niatnya apa? Iya. Ustadz, bukannya ada hadis yang membolehkan kita mengharapkan dunia dari amalan soleh? Taib, mana itu? Hadis kata Rasulullah, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahim. Saya mau tanya, kalau kamu silaturahim dan hanya mengharapkan pahala Allah 100% dan tidak mengharapkan dua tadi, kira-kira dikasih nggak sama Allah dua itu? Hah? Saya silaturahim mengharapkan pahala dari Allah 100%, tidak mengharapkan dua tadi. Tidak mengharapkan apa? Dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Kira-kira dikasih nggak pahalanya itu? Tetap dikasih lah, Pak, karena itu janji, Pak. Yang namanya janji itu nggak perlu diniatin sebetulnya. Iya. Siapa yang istighfar maka akan diberikan rezeki yang banyak, kan ada ayatnya kan. Sekarang kalau antum banyak istighfar dan hanya mengharapkan wajah Allah semata, kira-kira janji Allah dikasih nggak itu? Dikasih. Jadi nggak perlu diniatkan sebetulnya, otomatis dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Maka dari itu ya akhi, kita ini terkadang seakan-akan kalau kita tidak meniatkan mengharapkan dunia, Allah nggak kasih gitu loh. Ini kan suudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan Allah tidak akan menepati janjinya kecuali kalau kita niatkan ngarepin dunia. Ini suudzon namanya, Pak. Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah tidak menepati janji. Allah selalu menepati janji. Jadi jangan khawatir, Pak. Kalau antum ikhlas 100%, Allah kasih semuanya, dunia dan akhirat. Kata Rasulullah, man kanat hammul akhirah. Siapa yang niatnya hanya akhirat, thabbatallahu alaihi amrah. Allah kokohkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbih. Allah jadikan kekayaan di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia terhina di matanya. Lihat ya, orang yang ketika beramal tuh hanya harapan di akhirat saja, diberikan dua-duanya. Diberikan pahala, diberikan dunia. Tapi kalau dia niatnya pengen dapat dunia, dapat pahala pasti nggak dapat. Dunia belum tentu. Ada orang pernah datang ke saya, Ustadz, saya mau infakkan mobil Timor ini, ya, dengan harapan diganti Vios. Terus sampai sekarang udah diganti? Belum, Ustadz. Ya Allah, Pak, kata saya, merugi antum nih, Pak. Iya. Pertama, Bapak belum tentu dapat pahala, nggak dapat pahala udah pasti tuh, Pak. Karena Bapak niatnya cuma pengen diganti Vios. Yang kedua, belum tentu diganti sama Allah, Pak. Iya. Dan ternyata sampai meninggalnya nggak diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama Vios. Maka dari itu ya akhwat Islam, hati-hati ini ya. Jangan sampai kita beramal mengharapkan dunia ya akhwat Islam. Azakumullah wa yakum. Anak angkat yang disusui istri menjadi mahram kita, betul. Menjadi anak susu, jadi mahram. Dan mahram buat anak-anak kita juga yang kandung kita. Jadi jadinya saudara sesusuan. Tapi dengan syarat, apabila terpenuhi susuannya sampai 5 kali. Iya, 5 kali susuan. Iya. Bagaimanakah orang yang beribadah dengan baik, selain mengharapkan pahala, tetapi dia juga udah. Bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi ikhwan dan akhwat yang kurang baik akhlaknya, padahal sudah sering mengikuti kajian? Pak, jangan sampai mata kita ini jeli loh, Pak. Ya, ini ikhwan jelek akhlaknya, ini akhwat jelek akhlak. Kok tahu ya orang lain jelek akhlaknya? Kenapa nggak mikirin diri sendiri gitu, Pak? Ini yang pertama. Ya, jangan sampai kita menyibukkan diri dengan kesalahan orang. Kita tidak akan dihisab oleh Allah tentang kesalahan orang, Pak. Ya.
Allah mengatakan wala yus'al an dzunubihimul mujrimun. Ya. Maka Allah mengatakan ya, dia tidak akan ditanya tentang dosa-dosa orang-orang yang berbuat dosa, itu tidak akan ditanya. Ya, dosa mereka yang akan ditanya, dosa kita yang akan kita ditanya. Maka dari itulah setiap kita mikirin dosa masing-masing aja deh, lebih baik. Itu lebih menjaga hati. Yang kedua, kalau memang kita dapetin ikhwan ini kok akhlaknya buruk di depan kita, ya, dan kita melihat dengan mata kepala dia berakhlak buruk, coba kita berikan nasihat yang terbaik buat dia. Ya, jangan hanya sebatas mengeluh di belakang, itu ikhwan jelek akhlaknya. Mungkin si ikhwan tersebut menganggap ini lumrah-lumrah aja. Ya. Coba ingatkan ke dia, datang ke dia, akhi, ya. Masya Allah, ana cinta antum karena Allah. Tadi ana ngelihat antum begini dan begitu, dan saya dapetin ada hadis begini dan begitu. Ya. Coba ya, kita saling mengingatkan, tawasi bil haq, tawasi abis sabr, begitu Pak. Ya, supaya dia tidak terus-menerus di atas kelalaiannya tersebut, ya akhul Islam. Karena bisa saja dia sedang lalai, kita kan nggak tahu Pak. Sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga kan gitu. Mungkin kebetulan ikhwan tuh sedang lalai, akhirnya apa? Jatuh kepada sikap yang tidak bagus. Sebetulnya ikhwan tuh mungkin bagus misalnya, tapi ketika ada kelalaian, ketika lagi galau, pikiran dia lagi kalut dan yang lainnya, bisa saja orang seperti itu jatuh kepada sikap-sikap yang terkadang kita menganggap kok kurang bagus gitu loh. Nah, di sini kita untuk saling mengingatkan, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Bagaimana, bolehkah kita mendoakan atau memohonkan ampunan dosa kepada orang tua kita? Maksudnya apa sih ini? Bolehkah kita mendoakan atau memohonkan ampunan dosa kepada orang tua kita? Itu mah sudah jelas kan, kita sudah tahu jawabannya gitu loh. Cuman maksudnya doa ini apa? Katanya ini apa? Kayaknya ada yang kurang deh. Kedua orang tua yang non muslim kali ya? Atau yang kayak gimana? Iya. Kalau orang tua kita non muslim, bolehkah kita mendoakan ampunan buat mereka? Enggak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak boleh dalam surat At-Taubah ayatnya itu. Saya lupa ayatnya pada Allah. Bunyi ayat itu. Iya, siapa yang ingat? Ada ingat? Lupa saya. Banyak yang sudah ngaji sunnah, sudah berubah penampilannya, semangat memperbaiki akidah dan ibadah, namun akhlaknya kurang. Terutama pada orang awam, kaku dalam bersikap, mudah memvonis, kasar lisannya, pelit senyumnya, seolah-olah giginya aurat. Ngeri bener nih bahasanya nih. Sikap seperti ini membuat orang benci sunnah dan lari dari sunnah. Bukankah sunnah itu juga mencakup akhlak, bukan hanya akidah dan ibadah? Ini kayaknya yang nanya kebetulan ketemunya sama yang kayak ginian. Kalau yang tadi ketemunya sama akhlak yang ikhwan yang bagus, yang nanya ini ketemunya sama yang kayak ginian. Ini Masya Allah. Iya. Memang Pak, ya, tidak dipungkiri memang ada sebagian orang punya akhlak seperti itu. Dari teman-teman yang sudah ngaji, memang betul tidak dipungkiri. Karena sudah kita sebutkan tadi hadisnya, Allah membagi-bagikan akhlak seperti membagi-bagikan apa? Rezeki. Walaupun tetap kita terus mengingatkan, ingatkan lagi. Supaya teman-teman yang udah ngaji ini sama orang awam, cobalah lebih lembut sebagaimana dahulu Rasulullah SAW lembut kepada orang awam, orang yang bodoh. Coba kita ikutilah akhlaknya Rasul. Jangan hanya kita ikuti akidahnya Rasul saja. Jangan hanya kita ikuti ibadah Rasul saja. Jangan hanya kita ikuti muamalah Rasul saja, tapi ikuti juga akhlak Rasul gitu loh terhadap orang bodoh dan awam. Betapa butuhnya Pak orang awam tuh kepada mudaroh. Tahu mudaroh?
Mudaroh itu sikap lembut, baik kepada mereka, supaya mereka mau tertarik kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat butuh kita ini Pak. Supaya apa? Supaya sunnah ini terlihat indah loh Pak, indah. Karena kita sendiri sudah tahu kan Pak, di negeri kita ini yang namanya sunnah itu berusaha diposisikan teroris dengan berbagai macam cara. Bagaimana caranya supaya orang berjenggot di atas mata kaki, ya jidatnya hitam, teroris itu. Maka jangan sampai kemudian dibenarkan oleh perbuatan kita gitu loh. Yang nggak mau senyum, nggak masya Allah, ya arogan. Jangan sampai. Setiap kita berusaha untuk introspeksi diri kita. Terkadang maaf, ya mohon maaf. Ketika kita duduk di majlis taklim, kemudian ustadz menasihati, pikiran kita bukan ke kita, ke orang. Wah, nasihat ustadz nih pas buat dia nih. Pas nih buat dia. Ini kesalahan besar loh Pak. Ya, jangan mikirin ke orang, ke diri kita lah. Nasihat ustadz nih ada nggak pada saya ya? Kurang ngajar nih. Ustadz nyinggung saya. Ustadz. Ada orang kayak gitu-gitu. Ya, ketika ustadz padahal nggak ada niat nyinggung. Hanya sebatas mengingatkan. Pas dia mikir, kok ustadz nyinggung saya, ustadz nyinggung saya nih. Marah. Ini namanya sombong bukan Pak? Sombong, menolak ya kalau kita ada sifat itu pada diri kita, akui saja. Alhamdulillah diingatin. Ya, coba kalau tidak diingatkan, siapa yang akan mengingatkan antum? Kalau ustadz tidak bermanfaat peringatannya buat antum, orang lain lebih tidak bermanfaat lagi mungkin Pak. Maka dari itu ya akhi, ya setiap kita ketika kita mendengar ceramah, ustadz atau siapapun, segera yang kita pikirkan diri kita sendiri. Ada nggak pada diri saya? Kalau ada, segera istighfar. Ya, terima kasih dan doakan dia. Semoga Allah merahmati dia karena dia mengingatkan aib-aib saya. Ya, makanya Ibrahim bin Adham berkata apa? Kata beliau, man ahabba syuhrah, siapa yang masih menyukai kemasyhuran, ketenaran, maka ini orang belum zuhud. Apa kata Imam Adz-Dzahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham ini? Kata beliau, wa min alamatil mukhlis, tanda orang yang ikhlas, anau idza iba ala fi'li, bahwa apabila ia diingatkan kesalahannya, lam yusir wa lam yuharid, dia tidak ngeyel dan tidak merasa panas hatinya. Bal yaqul, bahkan ia mendoakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Itu berarti tandanya dia orang ikhlas tuh Pak. Iya. Tapi kalau Bapak diingatkan malah ngeyel dan panas hati, atau mungkin Bapak mengakui iya betul itu kesalahan saya, tapi hatinya kesel gua, berarti Bapak tidak ikhlas. Justru ikhlas itu kata beliau, ketika kita diingatkan kesalahan kita, kita mengakui lalu mendoakan, terima kasih akhi, jazakallah khair, antum selamatkan saya dari api neraka. Masya Allah. Makanya kata Ibnu Qudamah, salaf terdahulu, orang yang paling mereka sukai adalah yang mengingatkan kesalahan mereka. Sementara kita, yang paling kita benci adalah yang mengingatkan kesalahan kita. Kata beliau, itu karena tanda kelemahan iman kita. Memang betul, kita ini rata-rata lemah imannya Pak, termasuk saya. Iya, ketika diingatkan malah marah dan yang lainnya. Allah musta'an wal itiklan. Apakah benar dalam kehidupan di dunia terbagi menjadi 5 fase? Dan saat ini kita dalam fase kehidupan yang keempat, di mana munculnya Dajjal. Memang Rasulullah SAW mengabarkan ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang pertama, fase pertama khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian fase yang kedua, saya lupa hadisnya apa ya, siapa yang ingat? Fase yang kedua itu mulkan abud kalau nggak salah apa ya, subhanallah, nanti deh lupa saya. Ada pas, memang betul Rasulullah menyebutkan 5, yang kemudian Rasulullah menyebutkan yang kelimanya akan kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah.
Ya, yang pertama khilaf ala minhajun nubuwah, kemudian kerajaan, kemudian mulkan abud, kemudian fase apa sih yang keempat itu, kemudian Rasulullah mengatakan akan kembali nanti menjadi khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau dikatakan kita berada di fase yang keempat, Allah alam, nggak tahu. Iya. Ada yang memprediksikan begitu, mungkin. Tapi untuk memastikan kita tidak tahu. Ya, karena untuk tanzil, menempatkan hadis-hadis kepada keadaan itu butuh kepada keilmuan yang cukup dalam, Pak. Ya, tanyakan kepada para ulama yang memang betul-betul kokoh keilmuannya, betulkah kita berada di fase segini? Iya. Terkait penjelasan yang disampaikan tadi bahwa ada sedikit yang ini saya sampaikan mengenai akhlak hati yang bening. Pertanyaan saya, barometer akhlak dan hati yang bening itu seperti apa ya Ustadz? Kalau akhlak yang sifatnya tampak kita bisa lihat, Pak. Tapi kalau hati yang bening susah ngelihatnya loh, Pak. Walaupun memang hati yang bening akan tampak kepada apa? Ucapannya, dia selalu berusaha menjaga ucapannya, pandangannya juga berusaha dijaga, pendengarannya pun juga berusaha dijaga, ya. Akan tampak seperti itu. Tapi itu pun juga tidak bisa kita pastikan. Bisa saja ada orang pura-pura. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Sebab banyak orang yang akhlaknya baik, hatinya bening, ibadahnya bagus, namun ada perkara lain yang tidak dikerjakan seperti tidak berjenggot, tidak isbal. Apakah orang yang termasuk penghuni surga? Insya Allah kalau mati di atas la ilaha illallah. Jangan sampai antum memandang seakan-akan penduduk surga itu cuma berjenggot dan yang lain. Akhi, berjenggot memang wajib. Isbal haram. Tapi ingat keyakinan Ahlussunnah, pelaku dosa itu ya di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah maafkan. Jika Allah kehendaki, Allah siksa dia. Bisa jadi dia nggak tahu. Bisa jadi dia ada syubhat. Itu yang tingkatannya dosa besar, Pak. Jangankan itu, Pak. Yang tingkatannya kufur besar aja terkadang gara-gara pelakunya nggak tahu dimaafkan oleh Allah. Pernah disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya Rasulullah bersabda, dahulu kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang banyak berbuat dosa. Asrafa ala nafsih. Kemudian ketika ia hendak meninggal, ia panggil anak-anaknya. Kemudian dia berkata, aku ini sebagai bapak bagaimana menurut kalian? Kata anak-anaknya, kamu sebaik-baiknya bapak buat kami. Kata dia, kalau aku mati, tolong bakar jasadku. Dan nanti debunya kamu sebagian buang ke daratan, sebagian buang ke lautan. Jika Allah mampu untuk membangkitkan aku, Allah pasti adab aku dengan adab yang tidak pernah Allah adab siapapun dengannya. Kemudian Allah setelah dia meninggal dunia pun dilakukan seperti itu oleh anak-anaknya. Lalu Allah berfirman kepada bumi, hai bumi, kumpulkan debu-debu jasad dia. Dikumpulkan oleh bumi, Allah bangkitkan lagi di hari kiamat. Lalu Allah berfirman, ma hamalaka ala hadha ya abdi, hai hambaku, kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Si hamba berkata, khasyatuka ya Rabb, aku takut kepada engkau ya Allah akan dosaku. Melihat itu Allah berfirman, aku ampuni dosamu. Kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ini orang ragu apakah Allah mampu untuk membangkitkan dia atau tidak. Tapi ini bohong, ini orang bodoh, jahil, gak paham. Tapi dia punya iman dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dosa besar lagi. Tapi ini kufurun akbar bi ijma'il muslimin, kata beliau. Ini kufur besar dengan ijma' kaum muslimin. Tapi ternyata Allah masih memaafkan karena kebodohan dia. Kalau itu saja masih dimaafin, Pak. Apalagi yang sifatnya jenggot sama isbal, walaupun itu tetap di bawah masyiah kehendak
Allah, diserahkan, Allah yang Maha tahu. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, orang-orang yang terancam masuk neraka bisa saja nggak masuk neraka. Kenapa? Kata beliau, imma bitaubatin mahiyah, bisa jadi dengan taubat di akhir hayatnya, kita nggak tahu. Atau yang kedua bihasanat, dengan kebaikan yang pernah ia lakukan besar di mata Allah, gara-gara itu Allah ampuni dosa dia. Yang kedua, atau dia ditimpa musibah yang berat dalam hidupnya, gara-gara itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Atau yang keempat, kata beliau, dapat syafaat Rasulullah, akhirnya ia diselamatkan dari api neraka. Kita tidak tahu, Pak, kita nggak tahu amal apa yang akan menyelamatkan dia dari adab neraka. Mungkin Bapak pernah mendengar kisah seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing, gara-gara itu Allah ampuni dosanya. Hanya Allah yang tahu, Pak. Kata Rasulullah, aku melihat di surga ada orang yang bolak-balik di surga gara-gara ranting pohon dan pohon yang ia singkirkan dari jalan. Gara-gara itu rupanya dia masuk surga. Hanya Allah yang tahu, iya, tentang amalan apa yang memasukkan dia ke surga. Iya, bukan berarti ini menjadi alasan untuk kita tidak mengingkari, Pak. Tetap kita mengingkari kemungkaran tuh harus gitu loh. Tapi untuk memastikan, kamu nggak berjenggot neraka kamu, waduh, ini jadi khawarij jadinya tuh, ya bahaya itu, Pak. Ya. Ustadz, ada orang kalau baca Quran suaranya bagus banget. Kalau saat berjamaah selain ditunjuk jadi imam, kemudian orang tersebut letih memilih sholat menjadi makmum karena takut ujub katanya. Nah kan, ini takutnya sih terkena godaan setan ini. Iya, dia meninggalkan amal karena takut ujub, padahal itu dia berhak untuk jadi imam. Kalau dia ya jadi imam, orang jadi pada khusyuk, alhamdulillah kan. Iya, khawatirnya sih supaya akhirnya orang-orang anggap dia ikhlas gitu. Tapi justru orang yang tidak fasih bacaan Quran yang jadi imam kan? Akhirnya jadi apa? Jadi pembuka pintu ketidakbaikan buat dia. Jangan sampai dia seperti itu ya akhwat Islam. Ya. Kalau memang dia takut ujub, mintalah kepada Allah kekuatan. Tetaplah jadi imam sambil terus berintrospeksi diri dan muhasabah serta muraqabah. Ya. Makanya oleh karena itulah lihat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardah. Suatu malam beliau salat tahajud dan beliau lantunkan bacaan Al-Quran. Dan antum tahu sahabat yang paling indah suaranya itu Abu Musa al-Ash'ari. Di pagi harinya Rasulullah berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Hai Abu Musa, kamu ini diberikan oleh Allah salah satu serulingnya keluarga Daud. Maksudnya keindahan suara. Sungguh tadi malam aku mendengarkan suaramu yang indah. Kata Abu Musa, wahai Rasulullah, kalau aku tahu engkau mendengarkan suaraku, lahabbartu laka tahbira, aku lebih indahkan lagi suaranya untukmu wahai Rasulullah. Masya Allah, ya. Kalau kita mengindahkan suara dengan tujuan kebaikan gak masalah, supaya orang bisa khusyuk sholatnya, supaya orang bisa takut kepada Allah. Niat seperti ini bagus kan? Bagus, gak masalah. Tapi berusaha untuk menjaga diri dari apa? Ujub ataupun ya ketidakikhlasan. Iya. Baik Pak, saya tidak ingin menjawab semua pertanyaan. Saya takut karena perkataan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, yang menjawab semua pertanyaan itu orang gila. Benar Ibnu Abbas berkata begitu. Jadi saya nggak mau jadi disebut orang gila tuh. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.